Saya secara pribadi ingin bahwa itu bukan hanya tekstual di atas regulasi atau ini, kita harus bukan hanya slogan ya, yang kita harus wujud atau formalitas ya, iya. Tetapi harus dinyatakan ya. Iya. Selamat datang di podcast Kecamatan Polen. Inovasi, inspiratif, dan aktualisasi. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita. Sehat selalu. Podcast Kecamatan Polen hari ini dengan tema desa yang partisipatif dalam membangun desa. Kecamatan Polen adalah salah satu kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, dan Negara Timor Leste. Dalam membangun, Kecamatan Polen mempunyai slogan membangun desa dari rumah ke rumah dengan filosofi perubahan adalah before and after, dengan 3 pilar utama adalah realitas, posibilitas, dan progresibilitas. Hari ini juga kita kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu kepala desa hebat dari Kecamatan Polen, yaitu Kepala Desa Konbaki. Bapak Desa, saya dengar bahwa Bapak Desa ini salah satu kepala desa di Kecamatan Polen yang dalam membangun desa itu mempunyai satu semboyan, yaitu partisipatif. Masyarakat itu yang utama dalam membangun desa. Tapi apa dan bagaimana kondisi pembangunan itu, pembangunan partisipatif itu, mungkin sebentar kita akan diskusi panjang lebar. Tetapi para pendengar ingin tahu sekali siapa sosok penjabat kepala desa Konbaki itu. Mungkin bisa disampaikan kepada para pendengar yang ada di rumah. Ya, terima kasih Bapak, kami sudah diundang di podcast Kecamatan Polen. Perkenalkan, nama saya Gomer Nama. Ya. Saya sebenarnya bukan kepala desa definitif, Bapak, penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa. Ya, karena tugas pokok kami sebenarnya saya seorang ASN di kantor Camat Polen sebagai Kasubagti UPP, tetapi dipercaya untuk mendapat tugas tambahan sebagai penjabat kepala desa. Itu sejak kapan? Ya, sejak Juni 2023. Jadi sejak Juni 2023, berarti sudah 1 tahun lebih ya? Iya, 1 tahun hampir 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Iya. Tetapi saya ingin ketahui sedikit tentang latar belakang daripada Bapak Desa. Bisa disampaikan, mungkin para pendengar penasaran, ingin mengetahui latar belakang dari Bapak Desa ini. Ini dibatasi durasi tidak, Pak? Mungkin lebih singkat akan saya sampaikan. Secara singkat. Secara singkat. Ya, terima kasih Bapak. Saya sebenarnya kalau kita cerita latar belakang memang agak panjang. Hanya kan saya sebenarnya Bapak saya meninggal itu saya masih SD kelas 2 tahun 92 itu. Jadi kelas 2 SD. SD Bapak sudah meninggal. Bapak sudah meninggal, sehingga praktis kami ada 3 bersaudara dibesarkan oleh mama sendiri. Mama memilih untuk tidak menikah lagi, single parent, dan ya saya bersyukur sekali karena punya seorang ibu yang punya perhatian. Punya peranan tunggal ya, sebagai ayah juga sebagai ibu ya. Jadi waktu SD, SMP itu kan sebenarnya saya belum terlalu paham apa itu perjuangan, apa itu tanggung jawab. Iya. Tetapi itu saya rasakan betul ketika saya sudah SMA. Iya. Karena kalau kita lihat kalau SD, SMP itu mungkin biayanya tidak seberapa. Iya. Tapi kalau kita SMA, apalagi waktu saya sekitar tahun 2000 itu
di kampung itu kan tidak ada SMA. Jadi saya harus ke kota. Oh, jadi selama masa kecil itu Bapak Desa berada di kampung ya? Di kampung. Tempatnya jauh? Jauh. Memang kalau terpencil sekali? Terpencil. Listrik masuk juga tidak? Waktu itu belum. Belum sekarang ada listrik sudah. Ya? Iya. Tapi sekarang sudah ya. Setelah SMP, tamat SMP, kuliahnya di mana? Maksudnya sekolahnya di mana? Iya, SMA. Setelah tamat SMP saya melanjutkan SMA itu persisnya di SMA PGRI Soe. PGRI Soe. Tempat sekolah saya itu biasa sekolahnya siang, Pak. Jadi kalau pagi itu saya harus berjualan keripik telur rebus itu di Terminal Homeni. Wow. Mungkin luar biasa ya. Pemirsa atau Bapak sendiri yang mungkin dulu kalau kita mondar-mandir Soe Kupang atau Keva Kupang atau Atambua Kupang itu ada satu pemandangan itu kalau bis masuk itu pasti ada anak-anak seumuran SMP, SMA itu yang membawa keranjang menghampiri. Jadi membawa keranjang itu di atas ada kerupuk atau keripik ya. Ada makanan-makanan ringan ya. Iya. Baik. Bapak Desa, saat Bapak Desa berjuang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, mulai dari berjualan, ada kesan-kesan tidak kondisi pada saat itu yang Bapak Desa alami? Ya, kesannya kalau mau bersedih mungkin kita sudah di tempat yang keras, jadi kita anggap sekali. Itu hal yang biasa. Iya. Yang membuat saya semacam kehilangan harapan itu ketika pengumuman kelulusan SMA. Waktu itu memang nilai saya termasuk yang tinggi. Itu tahun berapa kira-kira itu? Tahun 2005 itu. 2005 ya. Tapi saya rasanya tidak senang seperti teman yang lain yang nilainya tinggi kan biasa dipanggil ke depan untuk dikasih. Why? Ya karena saya berpikir sehabis ini saya mau kemana ini saya punya nasib ini. Iya. Mau kuliah juga. Tidak ada biaya. Saya membayangkan biaya. Oh tidak mungkin saya jualan keripik terus bisa membiayai. Tapi latar belakang Pak Gomer ini SPD atau apa? SH. SH. Iya, memang itu ada ceritanya. Pasti ada ceritanya juga ya. Setelah itu bagaimana bisa sampai temukan atau bisa kuliah? Iya. Nah, sehabis tamat SMA itu saya sempat ojek. Ojek itu hanya memang waktu itu penghasilannya tidak seberapa ojek. Tidak seberapa ya. Nah, tapi waktu itu di 2005 akhir itu ada tes CPNS. Memang waktu itu agak pesimis juga karena itu semacam rahasia umum bahwa yang lulus harus punya uang dan juga koneksi ya. Iya, puluhan juta. Itu mungkin hanya bayangan saja, belum tentu juga benar ya. Ya, hanya memang itu beredar luas waktu itu sehingga antara mau ikut tes atau kita hanya buang-buang tenaga dan buang biaya untuk itu. Ya. Hanya saya memberanikan diri untuk ikut tes. Kemudian lulus? Iya, lulus. Dan waktu pengumuman lulus itu saya semacam bermimpi tidak percaya. Itu sekitar hampir 1 minggu itu saya rasanya belum percaya bahwa sudah lulus. Sudah lulus ya. CPNS. Ya. Baik, dengan kondisi itu ya, orang sekarang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan. Dan mereka berpikir bahwa salah satunya adalah pegawai negeri. Iya. Dan mungkin pada saat itu juga salah satu peluang yang bisa diambil waktu itu Bapak itu dianggap primadona. Oh ya, salah satu peluang yang bisa diambil oleh Bapak Desa adalah PNS ini. PNS. Dan kemudian akhirnya lulus. Waktu penempatan awal di mana? Saya waktu penempatan awal itu di Sekretariat Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Iya, Sekretariat Daerah. Tepatnya di bagian pemerintahan desa. Bagiannya di pemerintahan desa dan dalam perjalanan sekitar tahun 2007 itu bagian pemerintahan desa di merger, dilebur dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Iya. Kemudian itu berapa tahun di situ? Kemudian dari 2006 sampai 2010 ada tes untuk tugas belajar yang diselenggarakan oleh BKD. Iya. Waktu itu nomenklaturnya masih BKD. Iya.
Saya tes dan lulus. Dan lulus ya? Iya, lulus untuk melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Baik. Setelah pulang dari kuliah, apakah masih di PMD? Iya, masih. Sampai dengan saya pulang kuliah itu tahun 2016 dan sampai 2023 awal itu masih di Dinas PMD. Masih di Dinas PMD. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di awal 2023 saya dilantik sebagai Kasubagti UPP di Kecamatan Polen. Iya. Para pendengar, dari cerita Bapak Desa ini menunjukkan kepada kita semua bahwa semua proses itu butuh perjuangan. Tidak semata-mata kita membalikkan telapak tangan, tapi ada proses yang terus kita jalani untuk mendapatkan hasil yang baik ke depan. Bapak Desa, Bapak Desa sekarang sebagai penjabat Desa Konbaki. Betul. Bisa ceritakan kepada kita semua tentang Desa Konbaki. Menyangkut luas wilayah, mungkin potensi-potensi yang ada. Ya. Supaya para pendengar juga bisa mengetahui bahwa inilah Desa Konbaki, terletak di mana dan ada di mana. Ya. Desa Konbaki sebenarnya kalau kita masuk kalau kita dari arah Kefa, dari Kabupaten TTU itu, dia setelah Desa Loli, itu Desa Puna, setelah itu jaraknya sekitar 8 km ke arah barat. Ke arah barat ya? Ke arah barat. Desa Konbaki itu luasnya kurang lebih 31 km persegi, jumlah penduduknya lumayan besar, yaitu 2044 per Oktober kemarin. Wow, 2000 ya? 2044 persisnya. Dengan jumlah KK 570 KK. Iya, artinya bahwa Bapak Desa sebagai bapak dari 2000 sekian orang yang ada di Desa Konbaki ya. Tentu kalau tadi dikatakan bahwa dia berdekatan dengan Desa Puna, ini menunjukkan bahwa dia juga berada di sekitaran pusat kota kecamatan. Betul. Tentu kalau berada di pusat kecamatan ini banyak sekali keberagaman yang majemuk dan juga heterogen terkait dengan jumlah penduduk tadi sudah disampaikan. Untuk menghadapi kondisi ini, tentu ada persoalan-persoalan yang banyak dari heterogen yang ada ini. Bisa dijelaskan kira-kira persoalan utama yang ada dalam kepemimpinan Bapak di Desa Konbaki itu apa? Jadi waktu ketika saya dilantik di sana, pertama saya ke Desa Konbaki itu, pemandangan pertama yang saya temui itu adalah itu sepanjang jalan itu, itu ada anak kecil, ada ibu-ibu yang umurnya sudah lanjut itu, pasti ambil air, ada yang pikul di bahu, ada yang junjung di kepala. Dan itu hampir setiap saat kalau saya ke kantor desa pasti menemui situasi seperti itu. Nah, kondisi itu membuat Bapak Desa senang, tidak senang, atau rasa seperti apa? Ya, karena saya berpikir begini Bapak. Kebetulan dulunya kan saya di Dinas PMD. Nah, saya berpikir, nah ini dana desa ini sudah 10 tahun, kenapa kondisi ini masih terjadi? Nah, padahal kita tahu bahwa kebutuhan air bersih itu vital, dia mempengaruhi banyak aspek sebenarnya. Betul. Apalagi kalau kita tahu sebenarnya Konbaki dengan jumlah penduduknya yang besar itu angka stuntingnya 2023 itu termasuk tinggi. 50 jiwa. 50. Iya, jumlah penduduk miskinnya itu hampir 40% dari 570 KK itu. Hampir 40%. Hampir 40%. Wow. Nah, artinya bahwa ini menjadi tantangan tersendiri buat Bapak Desa ya. Setelah Bapak Desa melihat kondisi ini, tentu tidak rela mereka harus memikul air dengan jarak yang jauh. Kemudian juga ada stunting, kemudian ada gizi buruk, kemudian juga mungkin kondisi kebersihan juga perlu diperhatikan. Yang ingin saya tanyakan dan saya ingin tahu bahwa
dengan kondisi ini, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Bapak Desa untuk selama kepemimpinan Bapak Desa atau Bapak penjabat desa? Apa yang ada? Atau mungkin ada gium atau ada semacam slogan untuk pembangunan desa di kecamatan di Konbaki? Bapak memang kalau penjabat kepala desa itu kan dia tidak punya visi misi seperti definitif. Tapi setidak-tidaknya ada bayangan tekad, ya. Iya. Saya punya tekad bahwa desa Konbaki ini dia harus mandiri, harus sejahtera dan punya daya saing. Nah, saya pikir itu bukan sesuatu yang muluk-muluk. Karena kita punya potensi. Potensi yang pertama tadi kan jumlah penduduknya lumayan besar. Potensi yang kedua ada sumber daya alamnya. Dan potensi sumber daya manusia juga. Iya, sumber daya manusianya juga. Iya. Kondisi majemuk itu justru menjadi peluang ya. Baik, Bapak Desa. Saya dengar sesuai dengan tema tadi kita bahwa salah satu desa di Kecamatan Polen yang dalam pembangunannya adalah sangat partisipatif. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang pembangunan partisipatif yang Bapak Desa telah lakukan di Desa Konbaki. Terima kasih Bapak. Memang sebenarnya pembangunan partisipatif ini kan sebenarnya itu amanat konstitusi, amanat undang-undang. Tetapi memang dalam kenyataan kita sering menjumpai bahwa bukan hanya karena dulu kami di PMD kita cukup tahu bahwa bukan hanya di Konbaki, di banyak desa lain di TTS, musyawarah dan duduk bersama-sama dan merencanakan dan membangun desa itu kan sebenarnya hanya slogan. Nah, saya secara pribadi ingin bahwa itu bukan hanya tekstual di atas regulasi atau ini kita harus bukan hanya slogan yang kita harus wujud atau formalitas tetapi harus dinyatakan ya. Para pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Desa ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus benar-benar punya kepekaan, harus benar-benar punya kerinduan. Seorang pemimpin harus benar-benar punya kepedulian terhadap kondisi real yang ada di desa dengan membangun dengan cara partisipatif. Tadi disampaikan partisipatif itu apa? Mungkin kita ingin mendengar. Silahkan Bapak Desa. Partisipatif ini kan sebenarnya sederhananya membangun desa tidak bisa dari pemikiran saya sendiri. Ya karena saya orang baru di situ. Padahal tantangannya adalah kita harus bergerak cepat sehingga saya harus merasa bahwa untuk mengejar ketertinggalan itu saya harus melibatkan semua pihak. Memang itu nyata ketika waktu pertama kami awal-awal saya dilantik itu kita rapat yang hadir itu hanya beberapa orang bisa dihitung. Tokoh adat, tokoh masyarakat kurang sekali dilibatkan. Kurang sekali dan bahkan memang sebelum saya ke situ saya sudah mengenal beberapa orang di situ. Dan saya bertanya ke teman-teman kenapa orang ini tidak diundang. Nah katanya bahwa ada semacam ini bahwa orang ini biasa dianggap provokatif tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena saya orangnya juga terbuka dengan kritik dan orang-orang yang dianggap provokatif itu kan sebenarnya kritis saja Bapak. Artinya mereka jangan dijauhkan. Justru itu peluang di mana orang yang kritis itu perlu dirangkul untuk bersama-sama membangun desa. Nah, seperti tadi disampaikan di awal bahwa fokus kami di 2024 ini kan air bersih. Nah, lewat air bersih ini ketika 2024 seluruh desa Konbaki teraliri air bersih, pasti ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa menurunkan angka stunting. Kalau misalnya air bersih sudah mengaliri seluruh rumah tangga di Konbaki, angka stuntingnya berkurang, gizi buruknya berkurang, bisa juga ada peningkatan ekonomi di sana. Betul sekali ya. Dan kemudian dapat meningkatkan kesehatan terkait dengan kebersihan dan lain sebagainya. Baik, dari partisipatif itu tentu ada dampaknya bagi pembangunan desa. Kira-kira bisa diceritakan?
Nah, dari partisipatif itu sebenarnya bukan hanya dalam tahapan perencanaan, Bapak. Iya. Kita partisipatif itu dia dalam pelaksanaan kegiatan juga. Jadi bukan hanya dalam perencanaan, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan juga. Mungkin ini kata kuncinya. Jadi partisipatif ini agak berbeda dari pemerintah desa Konbaki. Partisipatif itu bukan hanya perencanaan, tetapi juga pelaksanaan, eksekusi ya. Eksekusi. Iya, bisa dilanjutkan. Nah, kami awalnya karena dia jumlah penduduknya banyak, luas wilayahnya juga cukup luas, 31 km persegi, dan kami waktu itu punya tekad bahwa di 2024 harus teraliri air bersih. Nah, tantangannya adalah kita punya keterbatasan anggaran, sehingga kita bersama-sama dengan pemangku kepentingan, ada pemuda, ada tokoh masyarakat, ada bahkan ibu-ibu, kita memikirkan bagaimana caranya dengan keterbatasan anggaran ini, karena kami punya tekad bahwa di 2024 kalau air bersihnya sudah teraliri, maka di 2025 kita bisa fokus lagi ke peningkatan ekonomi. Wow. Ya, sehingga kita waktu itu ada masyarakat yang tanya begini, bilang, Bapak, bagaimana kalau kita hitung sendiri rapnya? Karena di dalam pikiran masyarakat itu, kalau dia buat dalam seperti proyek begitu kok angkanya besar. Tapi kalau masyarakat yang kerja, malah angkanya bisa diminimalisir. Nah, waktu itu karena ada pertanyaan seperti itu, maka saya menawarkan lebih jauh. Untuk proyek, untuk kegiatan air bersih, kita tidak pakai biaya pihak ketiga dan tukang. Jadi pemerintah desa hanya lakukan pengadaan untuk bahan-bahan non-lokal. Selebihnya bahan lokal dan tenaga itu oleh masyarakat. Jadi semua masyarakat diikut sertakan dalam kegiatan pelaksanaannya. Baik. Ternyata bahwa ada penghematan anggaran ya. Dari dampak partisipasi itu salah satunya adalah penghematan anggaran. Dan mungkin kita lebih fokus dalam membangun desa. Betul. Seperti tadi disampaikan bahwa tahun ini saya air. Tahun depan kita lebih fokus lagi pada peningkatan ekonomi mungkin. Seperti itu ya Bapak Desa. Baik, selanjutnya dalam tentu pasti ada proses partisipasi ini, pasti ada juga kendala. Pasti juga ada hambatan, bisa ceritakan sedikit. Awalnya, karena memang desa Konbaki ini tadi sudah dikatakan bahwa desa yang sangat majemuk, dengan banyak pikiran yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih spesifiknya dalam kegiatan air bersih ini, memang tidak seperti bayangan bahwa semuanya akan berjalan mulus. Memang ada beberapa persoalan karena memang sebelum-sebelumnya air bersih ini kan diusahakan secara individual oleh masyarakat. Nah, karena diusahakan secara individual sehingga dalam pelaksanaan pasti ada gesekan-gesekan. Betul sekali. Nah, karena itu maka pemerintah desa hadir di situ, sehingga untuk air bersih memang sudah dimusyawarahkan, kita sudah punya perdes. Itu tinggal kita tunggu penetapan setelah di 2024 sudah kegiatan pelaksanaannya sudah selesai, nanti kita penetapan perdesnya. Perdes tentang apa? Pengelolaan air bersih. Pengelolaan air itu bersih. Ada iuran di sana, terus ada pengurus air yang nanti bertugas untuk misalnya lakukan pemeliharaan, lakukan pungutan. Betul sekali. Karena kita berpikir bahwa ini dia harus berkelanjutan. Jangan sampai setelah fasilitasnya dibangun menggunakan anggaran dana desa dan setelah itu ada kerusakan dan apa harus dana desa lagi. Artinya bahwa harus ada anggaran yang dipergunakan untuk perbaikan dengan cara tadi ada pungutan ada pungutan iuran. Ya, ada iuran. Dan iuran ini dibuat dalam bentuk peraturan desa. Baik Bapak Desa, ini sesuatu yang sangat menarik dan saya pikir ini juga akan menjadi masukan buat pemerintah desa yang lainnya bahwa ternyata bahwa pembangunan partisipatif itu bisa menghemat anggaran. Salah satunya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Desa.
Bagaimana dengan pemberdayaan? Pemberdayaan. Itu juga Bapak yang menjadi perhatian kami. Pemberdayaan. Ya kembali lagi, dulu kita di Dinas PMD kita cukup tahu banyak terkait proses pengelolaan keuangan di desa. Dari pengalaman ya? Pengalaman dalam kegiatan pemberdayaan. Kalau kita di Kompak spesifiknya itu kemarin itu di peternakan. Peternakan ya? Budidaya ayam. Iya. Nah, itu kita belajar dari desa-desa lain dan desa-desa tetangga. Kalau kami Kombaki dengan anggaran yang sama kami bisa menghasilkan volume yang lebih besar. Lebih besar ya. Karena di desa, contohnya bisa dijelaskan. Di desa lain itu Bapak, kalau misalnya ayam itu tidak dibeli dari yang masih DOC, masih yang umur 0 hari karena ada ketakutan bahwa nanti mati karena dia tidak punya skill, punya keterampilan untuk merawat dari yang itu sebenarnya hanya kita anggap mitos atau mungkin itu mitos atau kalau berpikiran yang negatif mungkin konspirasi dari pihak tertentu untuk diarahkan untuk harus belanjanya di sini. Tapi kalau kita belanjanya DOC itu standar harganya jelas. Jelas, betul sekali. Dia DOC dengan dia pakan sampai panen itu kalau kita bandingkan dengan yang yang sudah 3 bulan. Umurnya sudah 2 minggu 3 minggu. 2 minggu 3 minggu itu ada perbedaan yang cukup signifikan, bisa setengah dari itu Bapak. Tapi saya pikir juga kalau kita ambil yang DOC yang dari 0 bulan itu, artinya ini juga satu pelajaran yang diberikan kepada masyarakat untuk mereka bisa pelihara. Artinya bahwa ada edukasi. Ada edukasi betul Bapak. Memang selama ini kan yang ditakutkan itu, sehingga kita ingin menerobos itu. Dan ternyata kalau kita belanja yang DOC itu ayam yang masih umur 1 hari itu bisa. Kemarin kami dari 400 ekor itu yang mati itu sekitar tidak mencapai 20 ekor. Tidak mencapai 20 ekor. 10 lebih belasan lah. Dan itu hal yang biasa. Dan kelompok tani sukses ya sampai sekarang ya. Meskipun ada beberapa yang mati, tapi mereka juga sekaligus mendapatkan pelajaran dari cara memelihara ya, memberikan vaksin, kemudian merawat sampai ayam itu besar. Baik Bapak Desa, sudah ada pendapatan asli desa atau belum? Asli desa. Kalau untuk 2024 belum. Untuk 2023 ini belum. Tapi 2004 kami sudah membangun komitmen. Kebetulan di 2024 selain ayam ada juga hortikultura. Dan hortikultura juga kami mulai dari penyiapan lahan, bagaimana melatih kelompok itu untuk dia membuat pupuk kompos. Dan kami punya tekad bahwa harus ada edukasi di sana. Iya, luar biasa sekali ya. Terakhir Bapak Desa, bagaimana komunikasi dengan pihak tertentu, pihak terkait, khususnya kecamatan? Ya sejauh ini komunikasi dengan kecamatan cukup baik. Yang masih menjadi kendala kami ya dari dalam pendampingan desa ini itu mungkin ada sedikit miss di sana dan kami akan berusaha untuk membangun komunikasi. Tetapi ini kan sebenarnya terkait cara kerja saja ya. Mungkin belum selaras. Belum selaras ya. Artinya bahwa pemahaman ini yang mungkin harus ada keselarasan, kemudian ada satu komitmen bersama ya untuk membangun. Karena komitmen kami Bapak memang desa harus mandiri. Nah kami beranggapan bahwa sejauh ini dana desa sudah 10 tahun, hampir 10 tahun. Kita harus mengakui bahwa banyak desa yang masih betul-betul mandiri ya. Artinya menurut Bapak Desa, mandiri itu seperti apa? Apakah mandiri dalam perencanaan, apakah mandiri dalam proses pengelolaan, keuangan, atau seperti apa? Ya dari semua aspek Bapak. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, toh nanti juga desa yang bertanggung jawab. Sehingga itu yang sedang kita upayakan. Sebenarnya kami dari
pemerintah desa mengharapkan bahwa bukan hanya desa Kombaki, untuk semua desa di Kecamatan Polen, bahkan di TTS kita harus mandiri. Harus betul-betul mandiri. Harus mandiri karena memang itu filosofi dan amanat dari undang-undang desa ya. Tentang desa. Baik, para pendengar, ini satu pelajaran bagi kita semua bahwa untuk mencapai pembangunan desa perlu adanya partisipatif dari masyarakat, dari tokoh adat, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dari tokoh perempuan, dan dari semua kelompok berkepentingan yang ada di desa. Bukti daripada partisipatif ini salah satunya adalah penghematan anggaran. Dan ini sudah dibuktikan oleh pemerintah desa Kombaki. Saya berharap dari podcast ini kita sama-sama bisa melihat untuk bagaimana kita bisa belajar bersama untuk membangun desa. Kecamatan Polen adalah kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di mana slogan membangun adalah membangun desa dari rumah ke rumah, dengan filosofi perubahan adalah before and after, dan 3 pilar utama yang melandasi adalah realitas, posibilitas, dan progresibilitas. Bapak Desa, kita sudah simpulkan tadi dan kita berakhir. Terima kasih Bapak Desa untuk kedatangannya hari ini. Tuhan berkati Bapak Desa dalam tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih.